abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di kelas bahasa Indonesia kelas 3 ya, di kelas Zubair bin Awam bersama dengan Ustazah Rinka ya. Alhamdulillah alamin, kita masih bertemu walaupun masih secara online ya, tapi kita syukuri kesempatan kita untuk menuntut ilmu kali ini. Apa kabar ya generasi khairu ummah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, menggenggam dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, hebat semuanya. Sudah pada sarapan ya hari ini ya? Ya, sebaiknya kita sebelum memulai pelajaran ya, kita sarapan dahulu supaya pikiran kita menjadi lebih fokus, kita memiliki tenaga untuk memahami ya materi yang disampaikan. Baik, untuk hari ini ya, oh ya, sebelum kita mulai belajar ya, kita berdoa dulu ya, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik, kita masuk ke materi ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai menanggapi dengan tepat ya dalam dialog suatu percakapan. Di sini Ustazah sudah menuliskan kembali dialog antara Tamam dengan Egan ya, Egan yang ada di halaman 3. Ya. Nah, di sini hari ini kita hanya review materi saja ya, supaya kalian lebih paham seperti itu. Ya, jadi di modul 3 ini kita belajar untuk memberikan tanggapan yang menguatkan atau membenarkan pernyataan ya orang lain. Di sini Ustazah akan bacakan dulu ya dialognya antara Tamam dan Egan yang ada di modul 3. Tamam, pensil siapa ini? Egan, sebentar coba aku lihat. Tamam, memangnya kamu tahu itu pensil siapa, Egan? Egan, sepertinya ini pensil Sean. Tamam, oh ya sudah, ayo kita berikan ke Sean. Egan, ayo. Ya, jadi di sini ada 2 tokoh, yaitu Tamam dan Egan ya, Tamam dan Egan. Tokoh Tamam ini dia menemukan sebuah pensil, tapi dia tidak tahu milik siapa pensil tersebut. Lalu dia bertanya kepada Egan ya kan, pensil siapa ini, sambil menunjukkan pensil yang ditemukan kepada Egan ya. Egannya berkata, coba sini aku lihat ya. Jadi dia melihat dulu nih untuk mengetahui apakah dia pernah melihat pensil tersebut ya. Lalu Tamam tanya, memangnya kamu tahu itu pensil siapa, Egan? Ya, di sini berarti si Tamam ini ya menanyakan ya, memangnya kamu tahu itu pensil siapa, Egan? Dia menanyakan kepada Egan apakah sekiranya Egan tahu ya, setelah melihat pensil tersebut ya, apakah si Egan tahu itu milik siapa. Lalu nah di sini Egan berkata, sepertinya ini pensil Sean ya. Nah, kata-kata sepertinya ini pensil Sean, kalimat tersebut ya, ini merupakan kalimat tanggapan. Ya. Kalimat tanggapan dari Egan. Ya, sepertinya ini pensil Sean ya. Pendapatnya si Egan, menurut pendapatnya si Egan ya, pensil tersebut yang ditemukan oleh Tamam adalah miliknya Sean. Ya, ini adalah kalimat tanggapan. Lalu Tamam berkata,
oh ya sudah, ayo kita berikan kesean, ya. Jadi kalimatnya tamam ini, oh ya sudah, ayo kita berikan kesean, itu merupakan kalimat tanggapan yang menguatkan. Yang menguatkan atau membenarkan. Pendapatnya Egan. Ya, Egan kan tadi bilang kayaknya ini pensilnya Sean nih, ya, sepertinya. Ya. Egan mungkin di situ sudah yakin sekitar 90% bahwa itu adalah pensil Sean, tapi 10%-nya tuh masih ragu-ragu, ya. Jadi tamam, oh ya sudah, ayo kita berikan kepada Sean, ya. Jadi kalimatnya tamam ini membenarkan bahwa pensil tersebut, ya, miliknya Sean, ya. Ini merupakan salah satu contoh kalimat tanggapan yang menguatkan atau membenarkan, ya. Jadi kita bisa memberikan tanggapan yang menguatkan pernyataan teman kita, ya, atau seseorang. Seperti misalkan, ya, teman kalian, ya, mengatakan seperti ini. Ini bisa dihapus, ya. Oke, teman kalian mengatakan seperti ini, ya. Langit hari ini indah sekali. Ya, langit hari ini indah sekali. Ya, teman kalian berkata seperti ini. Kalian bisa memberikan tanggapan yang menguatkan dengan berkata seperti ini. Benar. Langit hari ini tidak mendung. Ya. Benar, langit hari ini tidak mendung. Ya, jadi indah sekali ini, ya, langit yang indah sekali hari ini diperkuat dengan penjelasan bahwa langit hari ini tidak mendung. Ya, tanggapan yang menguatkan bahwa kalau tidak mendung itu, ya, berarti langitnya cerah, ya, dan memberikan kesan yang indah seperti itu. Ada lagi misalkan, ya, ustazah atau teman kalian berkata seperti ini. Kita harus rajin belajar. Ya, kita harus rajin belajar. Ya, ustazah misalkan berkata seperti itu. Ya, lalu kalian memberikan tanggapan yang menguatkan. Betul, ustazah. Kita harus rajin belajar agar ilmu kita semakin bermanfaat. Ya, akan seperti itu. Betul ustazah, kita harus rajin belajar agar ilmu kita semakin banyak dan bermanfaat, ya. Nah, itu adalah kalimat
atau tanggapan yang menguatkan. Ya, di kata-kata ini betul ustazah, ayo, ya, benar, iya, itu adalah salah satu bentuk kata yang mewakili ya penguatan terhadap pernyataan sebelumnya. Seperti itu ya. Ada baiknya kalian memberikan lagi kalimat tambahan ya yang semakin menguatkan, jangan hanya iya betul ya atau benar, hanya seperti itu. Kalian tambahkan benar ustazah atau benar tamam, benar Egan ya, benar Aisyah ya, seperti itu ya, benar Nafiza, seperti itu ya. Dan itu memberikan penguatan ya terhadap pernyataan sebelumnya ya. Jadi walaupun itu menguatkan pernyataan sebelumnya, tapi kalian berikan lagi kalimat yang lebih menguatkan seperti benar tamam ya, kita harus rajin belajar supaya ilmu kita banyak dan nantinya bermanfaat. Nah, itu kalimat yang lebih menguatkan lagi pernyataannya tamam misalkan ya, yang mengatakan kita harus rajin belajar, seperti itu ya. Nah, jadi kalimat tanggapan yang menguatkan ini perlu kita pahami ya, kita pelajari dan kita praktikkan ya, karena ya nanti kalian akan menemukan di percakapan sehari-hari ketika teman kalian memberikan pendapat atau tanggapan terhadap sesuatu, kalian diminta untuk memberikan tanggapan lagi terhadap pernyataan teman kalian tersebut ya. Jadi misalkan ustazah kasih satu contoh lagi ya. Misalkan ustazah bilang sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, pasti akan meriah sekali ya. Nah, ya, kalian bisa memberikan tanggapan yang menguatkan, betul ustazah. Biasanya ketika tanggal 17 Agustus nanti aku akan melakukan parade atau pawai sepeda, dan tentunya itu akan ramai sekali ya, bisa seperti itu. Jadi kalian menguatkan pernyataan bahwa pada saat hari kemerdekaan atau 17 Agustus itu ya, itu ramai dengan apa? Dengan ada pawai sepeda ya, ada lomba-lomba, seperti itu ya. Jadi ada baiknya ketika kalian memberikan kalimat tanggapan, kalian berikan lagi kalimat tambahan yang menguatkan, yang membenarkan ya pernyataan sebelumnya, seperti itu. Baik ya, hari ini cukup sampai di sini materi bahasa Indonesia yang ustazah sampaikan ya, yaitu mengenai kalimat tanggapan yang menguatkan atau membenarkan ya. Hari ini juga tidak ada tugas ya. Ustazah harapkan kalian berlatih ya memberikan tanggapan, kalimat tanggapan yang menguatkan atau membenarkan di rumah ya. Misalkan ibu kalian mengatakan sesuatu lalu kalian memberikan tanggapan kalimat yang menguatkan ya. Ayah kalian atau abi kalian memberikan kalimat ya, atau mengucapkan kalimat, lalu kalian memberikan tanggapan yang menguatkan atau membenarkan. Hanya itu saja ya. Jadi kalian latihan berbicara ya dan mendengarkan dengan baik ya. Jadi dengarkan dulu kalimat atau pernyataan orang lain, baru kalian tanggapi ya. Jangan sampai ketika orang lain sedang berbicara kalian tidak mendengarkan ya. Apabila kalian tidak mendengarkan, kalian pastinya nantinya akan sulit untuk memberikan tanggapan, atau tanggapannya itu tidak sesuai dengan pernyataan sebelumnya ya. Jadi tidak nyambung, seperti itu ya. Jadi dengarkan dulu setiap pernyataan atau kalimat yang diucapkan oleh lawan bicara kalian. Setelah selesai lawan bicara kalian berbicara, baru kalian memberikan tanggapan ya, sehingga tanggapan kalian ya bisa nyambung atau sesuai dengan konteks
dialognya atau percakapannya. Seperti itu ya. Ustazah harap kalian lebih banyak berlatih lagi sehingga susunan katanya atau kalian menjadi terbiasa dalam menyatakan pendapat. Ini kan kalian berlatih nih ya, berlatih untuk berani memberikan pendapat kalian ya. Jangan pernah takut untuk memberikan pendapat kalian selama kata-kata yang digunakan itu baik ya, tidak mengandung umpatan atau hinaan ya, dan juga struktur katanya itu sesuai ya. Misalkan ya, jangan bilang harus rajin kita belajar ya, orang akan bingung. Tapi susunan katanya harus baik, kita harus rajin belajar ya. Jadi perbanyak latihan ya, susunan kata ya, lalu penggunaan kata-kata yang baik ya, tidak mengandung umpatan, hinaan, kata-kata yang kasar ya, itu tidak boleh ya. Gunakan kata-kata yang baik, yang sopan ya, yang menunjukkan bahwa kalian memang benar-benar adalah generasi yang mustanir, yang cemerlang ya, seperti itu. Nah, salah satunya adalah begini ya, memberikan tanggapan terhadap pernyataan atau kalimat seseorang. Baik ya, insyaallah dapat dipahami oleh kalian semua ya. Ustazah mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video pembelajaran hari ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Dadah.